Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Ulama'ana al-kiram, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya hormati, para hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Barakah di Tegasani. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan membaca al-awrad ba'da sholatil maktubah, yang kemudian hari ini juga dilanjutkan dengan kajian di Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini nun sewu, mohon maaf kalau saya berada di atas. Ya mungkin bukan karena apa-apa, biar yang belakang nanti bisa terlihat dengan jelas. Walaupun seandainya tidak di atas pun sudah jelas, karena orangnya lumayan berbobot dari sisi berat. Kalau ilmu masih harus terus menambah karena belum berisi. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah di ayat kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ayat ini menjelaskan tentang misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Dialah Allah zat yang mengutus seorang nabi yang diutus kepada fil ummiyyin, yaitu umat yang ummi. Tugasnya apa? Misinya apa? Jadi mengutus rasulan, seorang rasul, seorang utusan. Tugasnya apa? Yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas yang pertama adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, melakukan tazkiyatun nafas, mensucikan mereka, mensucikan dari kesyirikan, mensucikan dari penyakit-penyakit hati yang lain. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu tugasnya mengajarkan kepada umat, yaitu kitab suci, isi kandungan kitab-kitab di dalam kitab suci, termasuk hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Termasuk yang juga penting adalah mengajarkan hikmah. Ya. Nopo hikmah niku? Mungkin sudah banyak para kiai, para ulama, para ustadz yang menjelaskan hikmah itu apa. Hikmah itu adalah satu pelajaran yang bisa kita petik, yang metik hikmah itu berangkat dari sebuah kebijaksanaan. Jadi hikmah itu harus mengandung kebijaksanaan. Hukum dengan hikmah itu memang akar katanya sama. Tinggal nanti bentuknya, kalau hukmun jamaknya ahkam, bentuk pluralnya ahkam. Kalau hikmah bentuk pluralnya, bentuk jamaknya adalah hikam. Saya dulu pernah diceritani oleh guru saya, memahami hikmah itu begini.
Kan di Al-Quran juga ada ayat yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia diberi khairan katsira, kebaikan yang banyak banget. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu hanyalah para ulul albab. Hikmah itu ngeten contohnya. Bijaksana ya. Ada sebuah analogi, sebuah gambaran, sebuah kias. Walaupun ini tidak harus sama persis, tapi paling tidak memberikan gambaran kita. Kita ini kan sering ya dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau dicurhati teman kita, dicurhati saudara kita, biasanya endingnya itu kita nggak bisa ngomong apa-apa kecuali sing sabar, insya Allah ono hikmah, itu kan begitu. Insya Allah ada hikmahnya, karena memang manusia itu, kita itu diperintahkan berikhtiar, lalu menanamkan rasa optimis bahwa Allah selalu menolong dan bersama kita. Di akhir surat Yusuf itu kan ada ayat hatta idza stai'asar rusul. Jadi ternyata tidak hanya kita, para rasul itu pernah menghadapi satu tekanan yang terkadang beliau-beliau itu juga merasa hampir-hampir hatta idza stai'asar rusul, hampir ya merasa putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu. Mereka ini sudah menduga, mereka ini sudah didustakan, tidak dipercaya oleh umatnya, nyampaikan kebenaran tidak dipercaya. Apa yang lanjutnya? Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Datanglah kepada mereka pertolongan kami. Fanujjiya man nasya. Maka kami menyelamatkan, kami menolong, memberi keselamatan kepada orang-orang yang kami kehendaki. Tapi syaratnya tadi itu harus betul-betul optimal ikhtiar kita. Lalu baru kemudian disertai dengan tawakal yang kuat. Nah, hikmah itu ngeten. Ada contoh seorang raja yang kekuasaannya luar biasa. Cuman raja ini punya kelemahan secara fisik. Mohon maaf, raja ini punya kelemahan. Mata yang sebelah kiri itu sejak bawaan, sejak lahir itu tidak bisa melihat. Jadi merem sisih gitu loh. Tapi raja ini punya kekuasaan yang luar biasa sehingga dia ingin dikenang oleh warganya, ingin dikenal oleh semua orang bahwa dia adalah raja di situ. Akhirnya raja ini berencana membuat satu gambar yang besar yang ditempel di pusat masuk jantung kota di mana raja itu berkuasa. Akhirnya dibikinlah sayembara. Sayembara itu begini, barang siapa yang bisa melukis raja dengan lukisan terbaik maka mendapatkan hadiah. Tapi kalau raja tidak berkenan, sebaliknya dia harus siap-siap mendapatkan apa? Ya mendapatkan hukuman. Akhirnya banyak orang yang tergiur dengan iming-iming hadiahnya ini. Datanglah pendaftar pelukis pertama, melukis gambar raja. Besar gambarnya, dilukislah raja itu apa adanya. Mohon maaf, meripati merem sisi. Begitu jadi kelihatannya mencolok sekali ini. Raja tidak berkenan. Kenapa? Waduh, walaupun saya ini punya kekurangan fisik, tapi yo jangan ditampakkan terlalu mencolok. Raja tidak terima, tidak senang saya. Wah, akhirnya dihukum dulu pelukis pertama ini. Pelukis kedua belajar dari pelukis pertama, mikir iki apa ya kira-kira. Oh, rojo kayak gak terima kalau dilukis meripate merem sisi. Akhirnya dilukislah raja itu dengan mata yang sempurna, dua-duanya melek. Disodorkanlah kepada sang raja. Niki raja hasil lukisannya. Apa kata raja? Waduh, ini pelecehan ini. Lawang saya itu faktanya itu punya kekurangan, matanya tidak bisa melihat satu kok digambar utuh. Ini juga tidak pas. Kan betul? Kita itu sama kayak kita menempatkan penghormatan itu harus tepat. Kita harus bisa memposisikan kalau orang yang sepuh, orang yang sudah pengalaman, kita betul-betul harus bisa menempatkan diri. Umpama kita ini punya
mohon maaf, kita punya di rumah itu ada asisten rumah tangga, ada pembantu rumah tangga. Kalau kita perlakukan ya tetap sesuai konteksnya, tetap menghormati, tidak semena-mena. Tapi kalau kemudian kita memperlakukan pembantu rumah tangga kita malah seperti majikannya, monggo, itu malah kata pembantunya, aduh saya ini kok kayaknya malah diremehkan, kan jadi sebaliknya. Harus pas. Loh yang kedua ini, tadi itu melukis secara utuh, nggak terima raja. Akhirnya dihukum pelukis kedua. Pelukis ketiga datang, belajar dari pelukis pertama, pelukis kedua. Apa ya sebabnya? Pelukis pertama ini jujur, pelukis kedua bohong. Kenapa? Tidak sesuai fakta. Pelukis ketiga mulai mengambil dari apa yang terhidang di hadapannya, peristiwa sebelumnya itu, maka dia ini memadukan antara kejujuran tapi tidak bohong. Disitulah dimaksudkan kebijaksanaan. Ada bijaksana. Apa itu bijaksana? Akhirnya raja dia nyari informasi. Lah kok pas dia dapat informasi, katanya raja itu punya satu hobi, yaitu berburu menggunakan senapan angin. Wah pas ini. Akhirnya dia beli senapan, dia mendaftar sebagai pelukis yang berikutnya, dia persembahkan kepada sang raja itu. Raja, ini senapannya. Loh, untuk apa ini? Mohon raja berpose seperti orang yang sedang berburu, nanti akan saya lukis dengan sebaik-baiknya. Jenenge wong kate nembak niku kan mesti merem sisi lek ngeker niku, ngeker. Lha kok asline wis merem niku. Dikeker gitu. Akhirnya dilukis dengan lukisan terbaik. Kata raja, ini yang saya cari. Ini berarti pelukis ketiga ini bijak. Dia mampu memandang sesuatu peristiwa dengan bijak. Sama dalam kehidupan kita para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita ini tidak ada orang yang tidak punya masalah, tidak ada. Hak. Wes masalahnya ono. Nek gak diuji tuh kok sisi iki. Yang 100% kau ujian plus juga ono. Cuman bagaimana kita menyikapi? Loh, ini yang dibutuhkan namanya bijak. Lah bijak ini harus lewat belajar sehingga kita bisa memetik intisari dari sesuatu itulah dengan bijaksana, yaitu hikmah. Rasul mengajarkan wa yu'allimuhumul kitab. Kitab itu termasuk hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hikmah. Tadi kan saya sampaikan bahwa akar katanya sama. Sehingga kalaupun ada hukuman, maka hukuman itu sesungguhnya adalah bagaimana hukuman itu mengandung unsur pendidikan, mengandung unsur kebijaksanaan, dan bagaimana yang dihukum serta yang tidak dihukum itu bisa belajar dari orang yang dihukum sehingga tidak melakukan pelanggaran. Jadi hukum itu begitu. Ada efek jerah. Nah dihukum bolak-balik gak kapok-kapok aja, ini berarti dia tidak bisa mengambil hikmah. Hukuman itu dirasakno tapi tidak bisa mengambil hikmah. Na'udzubillah. Umpama contohnya ada residivis, bolak-balik residivis, melebu metu dihukum. Ini namanya orang yang tidak mau belajar dari kesalahan. Berarti dia tidak mampu memetik hikmah dalam kehidupan, baik hikmah dari dirinya sendiri dan juga dari orang lain. Lalu yang menarik di ayat ini para hadirin dan hadirat, kalau panjenengan bersani di surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulam minhum, seorang utusan dari golongan mereka ummi. Rasul juga disifati ummi, an-nabiyil ummi, kan begitu. Apa tugasnya? Yatslu alaihim. Pertama yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nah, kalau panjenengan lihat para hadirin dan hadirat, itu bentuk kata itu menggunakan, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Napa fi'il mudhari' itu? Kata kerja yang memiliki makna zaman, hal, dan istiqbal. Napa hal itu? Hal itu sekarang, istiqbal itu masa yang akan datang, sekaligus di situ ada istimror. Istimror itu apa? Berkesinambungan. Berarti pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini, sesungguhnya Rasulullah itu terus mengajarkan kepada kita. Ya, terus mengajarkan. Jadi jangan jenengan anggap bahwa Rasulullah itu kalau sudah wafat maka sudah tidak ada. Bal ahya. Jangankan Rasulullah, para aulia illah saja, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu bisa memantau panjenengan semua.
Jadi mbah-mbah kita, orang-orang yang saleh itu bisa memantau anak cucunya, keluarganya. Rasulullah juga memantau umatnya. Lah Rasulullah mengajarkannya secara zahir itu dilanjutkan oleh para ulama, karena ulama itu warathatul anbiya. Ini pewaris, termasuk yang mewarisi tugas misi kerasulan ini. Ya memang bukan seorang rasul, tapi mewarisi tugasnya dilanjutkan. Makanya ustaz-ustaz menyampaikan kajian hari Jumat, hari Selasa, hari Sabtu, hari Ahad di masjid ini, alhamdulillah semarak kajiannya. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa memberikan pencerahan, dan kita termasuk orang yang disebutkan yu'til hikmata mayyasha, orang yang dikehendaki oleh Allah diberi hikmah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka dari itu saya ingin masuk pada satu materi yang ini saya ambil dari kitab Al-Hikam. Al-Hikamnya bukan Al-Hikamnya Ibnu Athaillah. Seingat saya dulu ketika tidak tahu bulan apa, itu sudah agak lama. Di sini kita juga ngambil dari kitab ini. Tapi waktu itu kajian kita adalah macam-macam rahmat. Rahmat itu ada yang mendatangi panjenengan, ada yang harus kita datangi. Kan begitu dulu. Ini kitab hikamnya Imam Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad, Sahibu Ratibil Haddad. Jadi kalau panjenengan baca Ratib Al-Haddad, baca Al-Wirdul Latif, itu yang menyusun itu beliau. Ya ngambil dari ayat-ayat Quran, riwayat-riwayat. Tapi yang nyusun ini takarannya sekian, ini sekian, itu beliau. Nah, kalau para wali itu menakar begitu, dia ada takarannya begini, itu memang ada dampaknya, itu beda takaran, itu beda peruntukan. Jadi itu penting. Saya membaca di sini akan kita kaji hikmah yang ke-82. Imam Abdullah Al-Haddad dawuhnya itu, kata beliau ini, al-kamalu arba'atu ajza. Kesempurnaan itu ada 4 hal, ada 4 bagian. Kalau kemudian kita ini sering mendengarkan ungkapan menungsoy gak ono sing sempurna, yang sempurna itu hanyalah milik Allah. Iya, memang puncak kesempurnaan itu Allah dan milik Allah. Tapi kita sebagai manusia harus ada usaha bagaimana menggapai kamal, kesempurnaan itu, walaupun tidak akan pernah sempurna selamanya. Tapi kalau usaha belas ini sudah di masalah. Kan ayatnya kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian dengan takwa yang haqqa tuqatih, itu sesungguh-sungguhnya. Itu batas ideal maksimal luar biasa. Kapan mencapainya? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yus, pokoknya tugas kita itu menyembah Allah, beribadah sampai kapan? Sampai datang kepada engkau al-yaqin. Al-yaqin menurut para mufassir itu sesuatu yang sangat yakin dan pasti terjadi. Apa itu? Kematian. Orang sehebat apapun mesti mati. Kalaupun ada orang yang sangat dibutuhkan masyarakat, kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Karena seandainya alasannya adalah dibutuhkan oleh umat, maka Rasulullah adalah orang yang paling berhak. Karena umat selalu butuh bimbingan beliau, didampingi beliau, kan begitu. Nah ini makanya tugas estafet dakwah para nabi itu dilanjutkan oleh para ulama. Nah, dalam konteks ini, kalau orang ingin mencapai kesempurnaan, maka ada 4 bagian ini, ada 4 syarat ini. Ini kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Makanya kalau menurut dalam tataran makhluk yang paling sempurna tidak lain adalah Rasulullah. Makanya dalam kajian tasawuf, Rasul itu disebut dengan insan kamil, pribadi yang paripurna, yang sempurna sudah. Nah kita ini meneladani beliau itu sepersekian persennya, itu sudah luar biasa. Yang penting usahanya itu yang tidak boleh berhenti. Makanya jadi wong api nih kok, para rawuh, para hadirin dan hadirat, itu mboten saged pensiun. Lebih baik pensiun dari keburukan menuju kebaikan daripada wong iku biyen lu api, saiki kok koyo ngono, koyo wis pensiun dadi wong api. Lah ini naudzubillah. Itu orang yang betul-betul rugi. Al-kamalu arba'atu ajza. Al-kamal itu ada 4 bagian. Yang pertama kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, al-ilmu. Lah ini loh.
Wa bihi yu'rafu haqqullahi ta'ala. Yang pertama, kalau kita ini ingin terus mengasah diri kita, mengupgrade ketakwaan kita untuk menjadi orang yang pribadi yang sempurna, tidak lain modalnya yang pertama adalah al-ilmu. Kan tadi memang perintahnya haqqa tuqati. Kalau dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, itu memang sesuai dengan kapasitas kalian, kapasitas panjenengan, level panjenengan masing-masing. Tapi yang harus kita ingat, level itu jangan berhenti di satu level, harus ada usaha. Makanya lanjutannya fattaqullaha mastata'tum wasma'u. Wasma'u itu apa? Sering mendengarkan ajakan kebaikan. Lanjutannya setelah wasma'u wa ati'u, ada implementasi, diikuti. Tidak hanya biar wis tahu ya disampaikan kok podo ambek ustaz iku podo. Tapi tidak ada action. Nah ini masalah. Ada wasma'u wa ati'u. Boleh jadi kajian rutin Sabtu, Ahad dan lain-lain di hari yang lain, itu ada satu ustaz dengan ustaz yang lain sama. Podo iku ya. Iya memang sama, karena kebenaran itu pasti akan selalu terulang. Kebaikan itu pasti akan selalu didengungkan. Tinggal tadi itu aspek wa'ati'u kita itu seberapa jauh, itu harus kita introspeksi diri. Yang pertama al-ilmu. Wa bihi yu'rafu haqqullahi ta'ala. Dengan ilmu, maka kita ini bisa mengetahui hak-haknya Allah. Dapat diketahui dengan ilmu itu haknya Allah. Haknya Allah yang menjadi kewajiban kita apa? Dan segala sesuatu itu harus diilmoni para rawu. Di Al-Quran tuh ayat ketauhidan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dimulai dari fa'lam. Fa'lam itu secara bahasa maknanya ketahuilah. Tapi yang dimaksud tahu itu tidak hanya kita tahu, tapi diilmoni gitu loh. Ketauhidan itu harus diilmoni. Caranya apa? Kalau kita sudah tidak berada di bangku formal, maka aktif di majelis taklim itu luar biasa. Karena kalau di formal pengajian begini juga tidak ada. Kalau formal kan ada kurikulumnya ini. Ya itu tetap kita laksanakan. Tetapi kalau itu sudah, maka menuntut ilmu itu ada hanya di situ. Rasulullah kan pesan itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu sampai kita masuk ke liang lahat. Berarti terus di-upgrade. Contoh betapa pentingnya ilmu. Contoh nih, Imam Al-Ghazali itu mengklasifikasikan ilmu. Ada ilmu-ilmu yang dikenal dengan ulumuddin. Itulah sebabnya kita beliau itu judulnya Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kesalahan secara massal yang dialami oleh banyak orang, banyak umat, banyak orang-orang Islam itu adalah ketika mendikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Menurut saya nanti mohon dikoreksi oleh Prof. Sunarji atau yang lain. Sesungguhnya ilmu itu semuanya adalah ilmu Allah, tetapi yang membedakan adalah ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Selama ini banyak orang yang salah kaprah ketika sudah mempelajari ilmu umum lalu ditanya, gimana tentang agama ini? Sholatnya tidak beres. Maaf ya, saya ini faknya sejak dulu umum. Ini keliru penempatan, mohon maaf. Seharusnya bagaimana? Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang kewajiban masing-masing orang dan itu tidak bisa diwakilkan. Ilmu tauhid, tentang teologi, tentang ketuhanan, bagaimana mengesahkan Allah. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dirinci lagi, ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz, kan begitu. Ada 20 sifat wajib, itu diajarkan. Lalu ilmu terkait dengan ibadah kita, sholat, bagaimana sholat itu menjadi sahnya. Syaratnya ada, syarat sahnya berarti harus suci dari hadas dan suci dari najis. Berarti bersuci sama mensucikan tempat dan yang menjadi alat sholat kita. Itu harus ada ilmunya. Bukan, itu wajib.
fardu ain. Baca Quran fardu ain. Nggak bisa orang kemudian ditanya, "Sampe nggak bisa baca Quran?" "Enggak, saya dari dulu pendidikan saya umum." Loh, baca Quran itu fardu ain. Keliru kalau kita hanya memilih yang umum tapi melupakan yang fardu ain. Padahal yang umum itu boleh jadi itu fardu kifayah. Itu sama kayak orang begini. Jangan kau buatan sholat zuhur, enggak, saya milih sholat jenazah saja, kan ya nggak bisa. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Makanya ini penting sekali. Jadi ngaji, termasuk membaca Quran. Kalau ada yang sudah usianya sudah kelewat, dulu belum pernah belajar ngaji Quran, tidak ada kata terlambat selama Israel belum menjemput kita. Monggo buat komunitas. Syukur kalau di sini sudah ada, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Contoh sholat saja. Sholat itu kan menjadi ibadah mahdhah yang disebut oleh Rasulullah sebagai imaduddin. Ini tiangnya agama. Sholat kalau tidak punya ilmunya, pertama, gerakan yang sama tapi lek gak ono niate, ya ndak sah, tidak dianggap sholat. Karena innamal a'malu bin niat. Imam Asy-Syafi'i memahami innamal a'mal bin niat itu apa? Sihatul a'mal. Amal itu sah kalau dengan niat. Walaupun ada amal yang tidak pakai niat tetap berpahala, karena sudah berbeda dengan amal yang lain. Apa contohnya? Baca Quran itu tidak pakai niat sudah berpahala. Moro-moro moco, nggak perlu saya niat baca Quran, tidak baca langsung dapat pahala. Tapi kalau yang lain, puasa, sholat, mandi wajib, tidak pakai niat, ya tidak bisa mensucikan dari hadas besar. Karena bisa bentuknya podo, mandi biasa. Loh ini, sholat harus didahului bersuci. Berarti bersuci ada ilmunya. Oh, wudu itu yang menjadi rukun ini. Ya, falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai pada siku. Nggak tahu ilmunya kok wudunya, mohon maaf. Sekarang kan banyak model baju itu yang terutama anak-anak muda biasanya ya. Lengannya itu ketat, kayak nyetrit gitu lah, street ya. Itu kan dicincin kan angel. Loh ini. Akhirnya sak menten mawon wudu. Nggak sampai ilal marafiq, nggak sah wudunya. Ustaz gimana kalau nggak tahu? Saya ini sering kalau ada pertanyaan begini, Ustaz gimana kalau nggak tahu? Selama ini jawaban yang ada itu biasanya nggak tahu ya nggak apa-apa. Ini gara-gara jawaban nggak tahu nggak apa-apa, akhirnya dia berhenti pada ketidaktahuan. Padahal seharusnya jawabannya, lek mboten semerap, kalau belum tahu ya harus belajar. Karena belajar itu wajib, ditetapkan oleh pemerintah wajib belajar selama 9. Nah kalau ini dalam konteks belajar ini ya seumur hidup kita harus belajar, terus mengupgrade. Ini contoh kecil. Sebagian kepala, lalu membasuh kaki. Lalu kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus urut. Ya, mazhab Syafi'i kan harus urut. Aku sikir dhisik, oh ya kasar. Lalu ada sunnah-sunnahnya, wudu dan seterusnya. Ini contoh. Lalu masuk ke sholatnya, ada ilmu menutup aurat. Nah ini, bagaimana aurat laki-laki baina surrah wa rubbah itu harus ditutupi. Mohon maaf. Kok ada orang cowok pakai celana jin, ya? Lalu yang model sekarang itu kan kadang-kadang ada di bagian paha itu ono seret-seret itu ternyata bolong. Modelnya ngono kok ono arek enom iku. Nggak paham dia dipakai sholat, nggak sah. Karena ini harus diilmoni. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Pernah suatu ketika saya sholat di sebuah masjid, pinggir saya tuh begitu. Tengah-tengah sholat saya tahunya, waduh sudah saya di hati itu sudah nggak konsentrasi. Iki piye, iki kate ngeling. Ya ini manusiawi. Akhirnya setelah salam selesai, saya jauh. Nun sewu, jenengan ini ketinggal aurate. Maksudnya apa? Loh niki paha jenengan ini kelihatan ada garis-garis sobek ini. Tidak sah sholat jenengan. Jenengan pinjam sarung di peminjaman itu, nanti sholat lagi. Bawa anak kecil ini sudah bawa bapak. Saya tidak tahu anak berapa yang diajak itu. Berarti kan sudah dewasa. Dulu terus ngono iku lho, terus apa yang salah? Ini kan kita harus ingatkan. Ternyata saya cek, saya nengok, keluar duluan beliau ini. Ternyata gak menggok nang tempatnya sarung, langsung keluar.
Kewajiban kita menyampaikan. Kalau saya tidak menyampaikan, saya kedosan. Loh, kamu ngerti kok gak diomong. Cuman nyampaikan itu kalau sudah kadung orang ini senior, itu kadang ewo pakewo. Saya tidak tahu dulu saya sampaikan di khutbah di Tirtasani atau enggak. Karena biasanya materi khutbah setiap Jumat kan beda-beda. Saya tidak tahu pernah saya sampaikan di mana. Dulu itu ada orang yang sudah sepuh. Ketika sholat itu keliru kabeh. Yang angel itu kan ngilingno orang yang sudah kadung senior, apalagi sudah kadung dianggap tokoh. Angel ngilingno. Diilingno langsung, kalau gak tepat bisa tersinggung. Tapi tetap ada orang-orang yang tetap fair, terbuka, mau diingatkan juga ada. Ini namanya orang yang bijaksana. Jadi kalau panjenengan memahami bijaksana, itu harus kita dekatkan. Walaupun bijaksana itu secara kosakata itu kayaknya jauh. Karena sana, kalau bijak sini kan deket. Kayak Amerika itu kan jauh. Kalau Ameriki cedek. Nah, akhirnya orang ini yang sepuh ini, yang melihat beliau sholat keliru-keliru ini, Sayyidina Hasan dan Husain, putra dari Sayyidina Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketika sudah beranjak remaja menjelang dewasa, melihat orang sepuh ini, oh ya kok sholat ini, pakeu, diilingno langsung nanti khawatir tersinggung. Akhirnya karena Hasan Husain ini bijaksana, akhirnya bikin kesepakatan, wis ngene ae. Ayo kita ini sholat, nanti minta orang sepuh itu untuk menilai siapa di antara sholat saya dan sholat sampean ini yang paling tepat. Akhirnya Hasan Husain itu praktek sholat, minta tolong ke orang yang sepuh tadi untuk menjadi juri. Tolong dengan koreksi, kami ini masih muda, mungkin sholat kami ini ada yang keliru. Ternyata sholatnya sama persis dan sholat yang betul, mulai dari gerakannya, bacaannya, sampai selesai. Alhamdulillah orang sepuh ini menyadari dia bisa memetik hikmah, sehingga dia merasa begini, oh berarti sholatku yang keliru. Lagi arek lurus sholatnya podo gini, aku mangkok ini. Akhirnya setelah selesai ditanyakan, terus pun wonten sing kelintu sholat kami berdua. Apa jawab orang itu? Boten. Panjenengan berdua sudah benar, sholat saya lah yang harus saya perbaiki. Loh, itu cara memasukkan ilmu dengan melalui hikmah. Jadi kan nggak semua orang bisa begini. Jadi ewo pakai ewo. Makanya Imam Syafi'i itu pesannya kan tafaqqah qabla an tar'as idza ra'asta fala sabila ila tafaqqah. Nek saged itu tafaqqah itu sebelum jadi pemimpin, sebelum ditokohkan. Karena kalau sudah kadung jadi tokoh, ngilingno sing angel. Wonten imam, ada ustaz, doa Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Lapo kok disin-sin. Padahal mestinya pakai sin fi sakaratil maut. Itu di fase-fasenya tambah keliru. Coba kalau langsung Ustaz jenengan kelintu, apalagi di hadapan jamaah, itu juga tidak bijak. Pasti beliau nanti, ini menurunkan harkat dan martabat ustaz, kan begitu jadinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada ilmunya. Jadi mulai menutup aurat sampai membaca Quran. Nah, Fatihah rukun sholat. Karena Rasulullah dawuh, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Fatihah. Ini aturan dasarnya loh ya. Kalau nanti ada masbuk itu ada aturannya lagi. Biasa masbuk ya. Masbuk itu saudaranya Mbak Bu. Enggak, ini masbuk yang bahasa Arab, masbuk. Artinya didului imam, dia terlambat gitu kan. Nah, saya lanjutkan. Belajar Fatihah harus benar. Mau coba Fatihah, ihdinas sirat, atau baca Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napa sing kira? Kalau sedikit, ketoke enak lagune, tapi lek ngono bisa ndak sah sholat. Waladdallin itu kan ndak ada, padahal itu mat lazim kilmi mutsaqqal waladdallin. Loh. Belum lagi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok mlebu? Aduh. Bagaimana dengan surat yang lain? Nah, ini ada dua sudut pandang. Surat yang lain juga harus benar.
Apakah yang benar harus Fatihahnya? Fatihah itu didahulukan, dibenarkan dulu, ditashihkan kepada yang betul-betul bacaannya sudah bagus. Bagaimana dengan surat yang lain, surat-surat pendek? Paling tidak yang panjenengan pakai untuk sholat harus benar, riwayatan wa diroyatan, secara riwayat. Kalau biasa baca Al-Ikhlas, ya baca Qul Hu, tidak apa-apa. Tapi ya qol-qolannya harus ada. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sifatnya tidak sempurna, sifat hurufnya kan begitu. Ya ini harus diilmoni. Makanya di sini al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah. Tadi saya kembali ke Imam Al-Ghazali tadi. Ilmu yang kedua ada yang kategorinya fardu kifayah. Fardu kifayah itulah yang kalau panjenengan sekolah, kalau panjenengan kuliah, itu ada penjurusan-penjurusan. Orang Islam harus yang ada yang ahli di bidang ekonomi, harus ada yang ahli di bidang hukum. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang ngambil di bidang hukum, maka semua tidak terkena khitab, tidak terkena dosa. Karena kalau tidak ada yang faham ekonomi, tidak ada yang faham hukum, tidak ada yang faham arsitek, ini nanti kita akan dikalahkan oleh umat-umat di luar umat Islam. Tapi ahli hukum yang ibadahnya sudah benar, tahu ilmu yang fardu ain tadi, ngajinya benar. Nah, gara-gara ada dikotomi sehingga sejak kecil hanya yang dipelajari umum tok. Kecil wis dipelajari di kursus no iki, kursus no ini, lupa ngajinya. Maka ini kemudian yang menjadikan agama ini kemudian akan sulit mengalami kemajuan. Panjenengan pirsani, kemajuan umat ini itu ketika dulu ilmuwan-ilmuwan muslim kita di masa-masa keemasan itu yang dikuasai adalah yang fardu ain. Pertama itu ulama-ulama itu menguasai ada Qur'annya dulu, dihafal lafaznya, difahami isi kandungannya, digali, karena Al-Quran menjadi motivator sekaligus inspirator pengembangan ilmu-ilmu berikutnya. Panjenengan bacalah kalau sejarah-sejarahnya Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, itu pakar-pakar di bidangnya, tapi tidak melupakan yang fardu ain. Memang kita tidak bisa menjadi seperti beliau-beliau, tetapi paling tidak yang harus kita lakukan adalah usaha-usaha itu. Kalau tidak kita, maka generasi berikutnya kan begitu, putra-putri kita. Oke, kita lanjutkan. Jadi al-kamal arba'atu ajza'iyah. Pertama al-ilmu. Yang kedua, nah ini yang penting ini untuk menggapai kesempurnaan. Bagian yang kedua nopo? Wal amalu bil ilmi. Ini yang memang butuh perjuangan. Wal amalu bil ilmi, yaitu melaksanakan, melakukan, mengerjakan sesuatu pekerjaan atau amal bil ilmi, dengan apa yang sudah kita ketahui kita praktekkan. Wa huwa al-qiyamu bi amrillah. Ini adalah eksekusi, bagaimana aplikasi untuk melaksanakan, menunaikan perintah Allah. Makanya ada kan al-ilmu bila amalin, itu seperti pohon kasyajari bila samarin. Ono uang ilmunya kayak tapi tidak mengamalkan. Kita ini mengamalkan itu bentuknya banyak ya. Gini, sekedap malih. Jadi yang paling penting mengamalkan itu adalah kita ini melaksanakan untuk diri kita. Jadi ilmu yang manfaat itu sesungguhnya kalau kita mampu melaksanakan ilmu yang kita miliki, yang kita ketahui. Tadi sholat tadi tahu ilmu, tahu rukunnya, tahu syarat sahnya, itu kita lakukan semuanya. Karena kalau enggak ya jelas tidak sah. Apalagi sudah jelas-jelas melanggar padahal dia sudah tahu, ini malah double nanti hukumannya. Ya. Lalu yang kedua, mengamalkan ilmu itu termasuk setelah dirinya beres, dia juga mengajak orang lain. Nah itu juga dalam konteks mengamalkan ilmu. Karena ini penting sekali, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Orang tuh kalau ngajak orang tapi dirinya sudah melakukan itu enteng. Ayo monggo. Tapi nek monggo tok tapi gak nglakoni, itu kadang monggo iku rada setengah hati. Monggo abot. Wal qiyam wa huwa al qiyam bi amrillah. Yang ketiga, ajza yang ketiga al kamal itu adalah al ikhlas fil ilmi wal amal.
Apa itu al-ikhlas? Wa huwa tasfiyatu ma lillah, yaitu mensucikan sesuatu, segala sesuatu, baik ilmu dan amal kita lillah. Ini butuh proses, bukan sakit langsung. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam beliau itu memesan begini, berpesan pada kita ngeten. Kalau ikhlas itu singkatnya begini, kalau ikhlas itu belum bisa kita raih, maka yang dihilangkan jangan amalnya, karena amal itu wadahnya ikhlas. Umpama kita ini infak untuk masjid ini, sedekah. Duit ya terserah yang biru atau yang merah ya, atau yang hijau. Kalau di Tritasari mungkin pilihannya itu, insya Allah tidak ada yang abu-abu. Karena ini alhamdulillah masjidnya ini semarak ya, karpetnya baru, jamaahnya banyak. Ya itu kan dari panjenengan semua masjid ini. Dari panjenengan kembali ke panjenengan untuk apa? Lillah, agar ibadah kita nyaman, kan begitu. Nah, kalau kita ini kemudian kita paksa yang merah 100.000, mari ngono koncone ketok, terus terbesit dalam hati, iki lho aku 100.000, ngelirik koncone, oh mek ijo 20.000, kacek piro yo, kacek 5. Lalu dalam diri kita ada unsur riya, aku iki sano. Itu harus kita tekan, tapi jangan amalnya yang dihilangkan. Aku kok gak iso yo beramal secara ikhlas yo. Wis meneh gak usah amal. Kalau amalnya hilang berarti wadahnya hilang. Nek wadahnya hilang, gimana kita mau mengisi ikhlasnya? Maka wadahnya tetap ada, tapi isi-isi yang selain ikhlas diminggirkan. Itu proses. Jadi kalau amalnya yang dihilangkan, ya ikhlasnya tidak bakal muncul. Makanya yang sering itu kan ungkapan itu, ya beramal seikhlasnya. Itu mestinya yang paling tepat adalah beramal dengan amal terbaik, lalu dengan selalu belajar hatinya ikhlas. Karena kenapa? Karena kalau beramal seikhlasnya, ya kalau antara 2.000 ambek 1.000, lek 2.000 gak mikir jadi. Tapi lek 2.000 terus, itu namanya beramal secara ikhlas, tapi kenemenen. Harus dilatih. Lah latihan itu ngoten. Nah itu contohnya kalau dalam hal materi, dalam hal uang ya. Hal yang lain ngoten, ilmu. Kita menyampaikan ilmu, dititipi oleh Allah ilmu. Kok ada sifat ujub, ada riya, itu dihilangkan, tapi jangan berhenti untuk mengamalkannya. Pokoknya dilatih. Orang itu ternyata semakin dia belajar, semakin dia memahami ilmu-ilmu Allah, itu semakin justru merasa sangat kecil dan kerdil. Karena ilmu Allah itu demikian luas. Makanya panjenengan kalau nate kepireng ngaosnya Gus Baha, ngajinya Gus Baha. Gus Baha itu kan sering bilang begini, kulo ini keceluk tiang alim, kulo ini alim, jenengan jangan memahami kata-kata itu dengan pemahaman kita, yang ilmu kita masih sedikit. Kok ngono ya, kok kaya, kok sombong ngono ya. Bagi beliau itu tidak ada kesombongan, karena beliau sudah merasa bahwa semakin tinggi ilmu seseorang itu memang semakin sedikit, karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi tidak masuk ke hati itu. Itu justru kita harus memahami, memotivasi kita. Kok iso ya koyo ngono sinaune ya apa? Kita ini kalau melihat orang-orang yang alim, yang luar biasa, itu kan sering kali pingin langsung jadi proses, pingin jadi koyo ngono, tapi prosesnya rada abot. Ya minimal kita berdoa lah, ya Allah, mugi putra-putri kita saged alim kados beliau, ngeten kan ngoten. Jadi yang ketiga adalah al-ikhlas. Nanti bisa kita kupas lebih lanjut. Yang keempat adalah wal bara'atu minal hauli wal quwwah. Yang keempat itu adalah merasa bahwa diri ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Makanya bacaannya kan la haula wala quwwata illa billah. Haul itu terkait dengan fidaf ima yadurru. Jadi menolak kemungkaran, menolak sesuatu yang membahayakan. Jadi kita ini memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala kemaksiatan. Kalau kuah itu untuk menarik manfaat. Itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali kita diberi anugerah oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga kita tidak punya rasa bahwa segala sesuatu itu karena kita sendiri, boten.
Empat hal itulah kalau kita padukan al-ilmu, al-amalu bil ilmi, wal ikhlasu fil ilmi wal amal, yang keempat wal bara'atu minal hauli wal quwwah, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang al-kamal, yaitu orang yang berusaha untuk menjadi makhluk yang sempurna. Jadi kesempurnaan makhluk itu tentunya jauh beda, jangan disamakan dengan kesempurnaannya al-khaliq, itu beda. Tapi harus ada usaha-usaha untuk menuju ke sana. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita di hari-hari yang lain. Dan mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya dianugerahi oleh Allah umur yang panjang, umur barokah, dan bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, putra-putri kita menjadi orang-orang yang ahlul ilmi, ahlul tuqa, ahlul Quran, istiqomah di jalan Allah, menjadi putra-putri yang salih salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, karena kalau banyak kekurangan mohon maaf. Wa'afa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.